Kalau kalian perhatiin, ada satu misteri besar di tubuh Persib Bandung musim ini. Misteri itu adalah kenapa Adam Prizibec, kiper asing mahal dengan label Eropa, belum pernah dimainkan Boyan Hodak. Padahal logikanya, slot asing itu mahal banget dan harusnya dipakai untuk pemain inti. Apalagi di posisi vital kayak penjaga gawang. Biasanya klub langsung kasih debut ke pemain asing. Tapi di Persib cerita berbeda. Adam hanya duduk manis di bangku cadangan, sementara Teja Paku Alam lagi-lagi jadi pilihan utama. Pertanyaannya, kenapa Boyan Hodak tetap percaya sama Teja? Apakah Adam gak cukup bagus atau ada strategi besar yang belum kita tahu? Tenang, di video ini kita bakal kupas tuntas. Makanya jangan lupa klik tombol subscribe dulu biar nggak ketinggalan bahasan seru lainnya. Oke, sekarang kita mulai dari awal. Musim 2024-2025, Persib datang sebagai juara bertahan BRI Liga 1. Status mereka jelas, tim yang paling diburu lawan. Beban mereka double, bertahan di kompetisi domestik sekaligus tampil di Asia lewat AFC Champions League 2. Nah, di tengah transfer besar itu, datanglah Adam Prizibec, kiper asing dari Eropa dengan background lumayan oke. Dia sempat main di kasta 2 Liga Inggris, bahkan sempat masuk radar timnas muda Polandia. Di atas kertas, Adam datang buat bersaing langsung dengan Teja. Tapi kenyataannya, sampai hari ini, menit bermainnya masih 0. Beda banget dengan ekspektasi awal. Sekarang kita lihat fakta. Dari laporan resmi, Teja udah jadi starter di 5 laga kompetitif. Dia bukan cuma hadir, tapi bener-bener ngasih hasil. Teja catat 2 clean sheet penting. Itu terjadi lawan Semen Padang dan Persebaya. Bukan itu aja, lawan Arema dia tampil heroik. Persib main dengan 10 orang, tapi Teja bikin beberapa penyelamatan kunci. Hasilnya, Persib bisa comeback dramatis 2-1. Clean sheet ini bukan angka kosong. Dalam sepak bola modern, clean sheet berarti konsistensi. Itu juga tanda koordinasi dan kepercayaan. Kepercayaan dari pemain belakang ke kiper, dan Teja udah membuktikannya. Sekarang, mari kita ngomong soal Adam. Siapa sebenarnya Adam? Buat banyak bobotoh namanya masih asing, padahal dia punya CV lumayan oke di Eropa. Dengan background seperti itu, wajar kalau fans berharap dia langsung main. Tapi kenyataannya, 1 menit pun belum. Bahkan di laga kecil sekalipun. Kalau ada yang mikir dia cedera, salah besar. Adam sehat, ikut latihan normal, bahkan selalu masuk daftar cadangan. Jadi ini jelas bukan soal fisik. Ada hal lain yang bikin Boyan tetap pasang Teja. Nah, di sepak bola, posisi kiper itu memang unik. Kalau back, gelandang, striker bisa dirotasi. Kiper beda cerita. Karena kiper itu soal kepercayaan. Bayangin, back harus yakin 100% sama kiper di belakangnya. Kalau enggak, organisasi pertahanan bisa hancur. Dan kepercayaan itu dibangun bertahun-tahun. Teja udah bangun itu sejak lama. Dia bukan cuma kiper, tapi juga komandan lini belakang. Statistik pun mendukung. Dengan Teja, Persib lebih tenang hadapi tekanan. Bahkan saat krisis lawan Arema, koordinasi Teja bikin tim bertahan. Sampai akhirnya bisa balik menang. Teja udah buktiin kapasitasnya, sementara Adam masih menunggu. Lalu kenapa Boyan gak coba kasih kesempatan? Jawabannya simple, karena Boyan tipe pelatih yang gak suka gambling. Dia lebih percaya kestabilan. Selama Teja main bagus, gak ada alasan ganti. Teja memang bukan kiper modern banget. Dia gak seheboh kiper Eropa soal build up layaknya Onana di Manchester United. Tapi di Liga 1, yang lebih penting justru refleks, mental, dan baca arah bola. Dan 3 hal itu Teja punya. Ingat save lawan Arema? Itu bukti nyata. Sementara Adam memang lebih modern, lebih nyaman dengan bola di kaki. Tapi apakah Boyan mau bongkar sistem yang udah solid? Jawabannya belum tentu. Sekarang kita bahas faktor lain. Pertama, usia Teja. Dia udah kepala 3. Untuk kiper, usia itu masih oke. Tapi refleks bisa menurun kapan saja. 1 detik telat langsung gol. Dan statistik nunjukin Teja sempat kebobolan di menit akhir lawan tim kuat. Itu bikin publik mulai ragu. Apakah Teja bisa konsisten sepanjang musim? Apalagi Persib main di 2 kompetisi. Jadwal padat, perjalanan jauh, kondisi fisik benar-benar diuji. Kedua, riwayat cedera. Teja pernah absen panjang karena cedera.
Itu bikin Persib krisis kiper di musim sebelumnya. Jadi meskipun sekarang fit, resiko cedera masih ada. Dan kalau kambuh, Persib bisa panik. Ketiga, gaya bermain. Teja hebat di refleks dan mental. Tapi distribusi bolanya masih lemah. Kick jauh sering gak akurat. Build up juga terbatas. Disinilah Adam lebih unggul, karena dia terbiasa dengan sistem Eropa. Artinya, kalau Boyan mau bikin Persib lebih modern, Adam cocok. Keempat, soal jadwal padat. Persib main 2 kali seminggu. Mustahil hanya pakai 1 kiper. Rotasi cepat atau lambat pasti datang. Dan biasanya dimulai di laga-laga kecil atau internasional. Jadi cepat atau lambat Adam akan main. Pertanyaannya, apakah dia langsung klik atau justru bikin masalah baru? Fans pun mulai membandingkan. Apalagi Persib kebobolan di injury time. 2 kali kejadian lawan Persijap dan Lion City Sailors. Bukan salah Teja sepenuhnya, tapi publik selalu tunjuk kiper duluan. Nah, di sini muncul wacana, apa Adam bisa lebih fokus? Apakah dia bisa jadi jawaban masalah late goal? Belum ada yang tahu, tapi tekanan mulai terasa. Karena pemain asing datang dengan ekspektasi besar. Sponsor, media, bahkan fans bisa mendesak. Kalau Teja bikin blunder sekali aja, tuntutan mainkan Adam bakal meledak. Jadi meskipun sekarang aman, posisinya rawan. Ancaman datang dari usia, cedera, gaya bermain, jadwal, sampai tekanan eksternal. Semua bisa bikin Adam dapat panggung. Tapi kenapa sampai sekarang Teja masih nomor 1? Jawabannya simple. Pertama, performa nyata. Teja kasih 2 clean sheet dan beberapa save krusial. Itu hasil konkret. Adam belum kasih bukti. Kedua, trust pelatih. Boyan nggak mau rotasi sembarangan. Dia pilih stabilitas. Dan Teja punya chemistry dengan back Persib. Ketiga, faktor lokal. Teja ngerti kultur Persib. Dia ngerti tekanan bobotoh dan atmosfer JBLA. Hal-hal kayak gitu nggak bisa langsung dipelajari Adam. Kiper asing mungkin bagus, tapi komunikasi di lapangan bisa jadi masalah. Keempat, strategi tersembunyi. Mungkin Boyan memang sengaja simpan Adam, biar adaptasi dulu, lalu main di momen besar kayak AFC. Jadi bukan berarti dia jelek, cuma timingnya belum pas aja. Kesimpulannya, Teja tetap nomor 1 karena hasil nyata, chemistry, kepercayaan, dan kultur. Adam, dia masih kartu as yang disimpan. Cepat atau lambat dia pasti main. Tapi untuk sekarang, Teja masih pemenangnya. Dan persaingan ini sehat buat Persib, karena Teja tahu ada bayangan kiper asing di belakangnya. Itu bikin dia makin kerja keras. Buat Persib, ini win-win situation. Sekarang kita mau tanya ke kalian. Kalau jadi pelatih Persib, apa kalian tetap mainkan Teja atau kasih Adam kesempatan debut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini bobotoh itu penting banget. Jangan lupa like video ini kalau kalian setuju Teja pantas jadi kiper utama. Dan subscribe biar gak ketinggalan analisis panas lainnya soal Persib. Cerita kiper Persib baru saja mulai. Teja masih nomor 1, Adam masih menunggu, dan musim masih panjang. Kita lihat nanti siapa yang benar-benar jadi andalan Maung Bandung. Oke, sampai sini dulu bahasan kali ini. Hatur nuhun, salam bobotoh.